Fa'abligh Aba Yahya idza malakitahu alal apa itu? Alal isi fi abatiha araqun yabsu bi anna sulami alladhi bidoriyatin amirul hima qad ba'a haqqi bani absi bi thawbin wa dinarin wa satin wa dirhamin wa hal huwa marfu' bima hahuna ra'sun. Fa'abligh Aba Yahya, sampaikan, hei bapaknya Yahya, idza malaki tahu, apabila setiap ma setelah idza itu manya mazaidah. Jadi jangan diartikan tidak ada artinya. Idza malaki tahu artinya bila kamu ketemu, bukan bila kamu tidak ketemu. Ya, ingat, semua ma setelah idza itu manya mazaidah, tambahan. Ya, bukan berarti nafi, tidak. Kalau idza malaki tahu artinya bila kamu menemuinya, laqiya yalqaliqa. Idza malaki tahu manya tidak ada artinya karena zaidah ada ziyadah. Kalau ziyadah berarti artinya mempunyai konotasi, mempunyai makna halus, mengukuhkan, takkid biasanya. Alal isi idza malaki tahu alal is, apabila kamu ketemu dia. Alal isi itu daerah is. Fi abatia arokun yabsu. Abad itu jamak ibtun. Apa ibtun itu? Ketiak. Ibit. Abatayu abitu itu ngempit. Ya ta'abbad. Fi abatia arokun yabsu. Di ketiaknya ada keringat. Arok itu keringat yang kering. Bi anna sulami alladhi bidoriyatin, bahwa sulama itu sulama itu apa ya, pergelangan atau ini loh, apa namanya, sendi-sendi organ tubuh. Bi anna sulamiya alladhi bidoriyatin amirul khima qad ba'a haqqi bani absin. Nggak ngerti aku apa ini. Sulama itu bisa nama qabilah, bisa juga artinya sulama itu artinya sendi-sendi. Bi anna sulamiya alladhi bidoriyatin, ini kelihatannya Bani, apa namanya, nama Sulami itu nama kabilah Sulami yang berada di Doriyah. Amirul Khima qad ba'a haqqi Bani Absin, mereka menjadi pemimpin, Amir Al-Khima, perlindungan. Qad ba'a haqqi, dia telah menjual haknya kabilah Bani Absin. Bithaubin wa dinarin wasatin wa dirhamin, dijual dengan apa? Dengan baju, uang dinar, wasatin, kambing, dan uang dirham. Fal huwa marfu bima hahuna ra'sun, apakah itu bisa mengangkat kepalanya? Fal huwa marfu'un bima hahuna ra'sun. Marfu itu artinya terangkat. Apanya yang terangkat? Ra'sun, kepalanya, kira-kira begitu. Faja'ala ma'ahal al-imad wa yalatar fa walatan sir. Kemarin ini kan berbicara masalah domir imad, huwa Muhammad wa Ustad
huwa itu bisa dikatakan dhamir iman. Jadi Muhammad mubtada, Ustad khobar, iman itu yang yang menyanggah iman. Jadi i'rabnya bisa dua, Muhammad mubtada, huwa mubtada juga, memenuhi syarat sebagai mubtada, huwa sebagai mubtada kedua, dan huwa itu dhamir, maka dia kembali kepada Muhammad yang pertama. Ustadun baru khobar. Nah, khobarnya Muhammad mana? Jumlah huwa dengan ustad. Itu menjadi khobar jumlah. Boleh begitu. Atau ustadunnya khobarnya khobar mufrad. Huwanya hanya dhamir iman saja. Seperti dalam bahasa Inggris is. Seperti is. The house is beauty misalnya, ada isnya penyangganya misalnya. Dalam bahasa Inggris pakai apa, kata kerja bantu atau to be. Nah, faja'ala mahal alimat wa ya tarfa wa la tansib. Nah, yang menjadi syahid di sini itu bait yang terakhir itu. Fahal huwa marfu'un, anak huwa itu. Nah, fahal huwa marfu'un bima hauna ra'sun, ada huwanya di situ. Faja'ala ma'ahal al-imad wa ya la tarfa wa la tansib. Nah, huwa bisa juga jadi imad. Iya, antara hal sama marfu. Li'anna hal tatrubul asma aktsar min talabiya fa'ilan. Sebab hal itu kebanyakan setelahnya isim dan tidak butuh fa'il. Begitu juga ma wa amma taqulu ma huwa bidzahibin ahadun. Ma sama ma kemudian huwa bidzahibin ahadun. Tak seorang pun pergi. Di sini juga ada huwa. Di sini huwa itu sebagai penengah antara ma dengan bidzahibin. Jadi di sini fungsinya tidak memarfukan, tidak memansubkan, karena dia sekedar penyangga saja iman. Wa amma huwa fadhahibun zaidun likubhin li apa itu? Likubhi amma zaibun fa zaidun. Huwa fadhahibun zaidun. Amma zaibun fa zaidun, itu enggak pakai dhamir. Enggak pakai dhamir iman. Boleh juga seperti contohnya di atas, ma huwa bidzahibin ahadun. Bisa juga pakai amma huwa fadzahibun zaidun likubhin amma zaibun fa zaidun, untuk keburukan. Adapun Zaid pergi. Yang contoh yang terakhir amma zaibun fa zaidun tanpa dhamir imad. Yang pertama wa amma huwa fadzahibun zaidun, ada dhamir imad. Jadi dhamir imad itu sifatnya tidak wajib, bisa dipakai, bisa tidak. Yang pakai hal ya. Wa qawluhu bala man kasaba sayyi'atan wudi'at bala likulli iqrar fi awalihi jahad. Wa wudi'at na'am lil istifham alladhi la jahda fihi. Fa bala bimanzilati na'am illa ana la takunu illa lima fi awalihi jahad. Qala tabaraka ta'ala wa hal wajadtum ma wa'adarakum haqqan qalu na'am. Fa bala la tasluhu fi hadzal maudhi. Amal jahad fa qaluhu alam ya'tikum nadhirun qalu bala. Wis memakai bala. Kaidah yang biasa. Kaidah yang biasa. Memakai bala apabila istifhamnya pakai nafi, namanya istifhamun mamfiyun.
Kalau bahasa Inggris dikatakan sebagai question tag. Question tag. Are you? Itu question tag. Pemakaian bala dengan na'am. Bala itu apa sih? Iya. Na'am, iya. Oke, sama. Cuman pemakaiannya beda. Penggunaannya beda. Memakai bala bermakna na'am itu kalau istifham kemudian diikuti dengan huruf nafi. Misalnya Alaisa Muhammad. Bukankah Muhammad itu ustaz? Alaisa Muhammadun ustadzan. Nah, ijazah ya bisa menjawab. Ini istifham A, laisanya nafi. Nafi tidak dengan laisa, boleh pakai alam, boleh. Kalau iya, isbat, maka jawabannya harus bala kalau sini. Tidak boleh na'am. Kalau dijawab na'am berarti tidak. Misalnya sama jawab, Alaisa Muhammad ustadzan, na'am, huwa, laisa, ustadzan. Dikembalikan. Na'am menafikan, kalau bala isbat. Contohnya tidak pakai laisa. Alam yahdur Muhammad fil khabri. Alam istifham, lam nafi. Alam yahdur Muhammad. Oh, bagus. Ganti kan. Alam yahdur, tidakkah Muhammad hadir? Fil hafri. Alam yahdur Muhammad fil hafri. Apakah Muhammad tidak hadir di hafri? Bala, kalau saya menjawab iya, dia hadir. Bala. Wa yahdur. Kalau saya jawab na'am, wa lam yah. Ini mulai menggunakan bala dengan na'am. Bala untuk isbat mengiyakan, kalau na'am tidak mengiyakan, berarti menafikan. Ini namanya istifham mamfi. Istifham dimamfikan, ada huruf nafinya. Istifham mamfi. Apa artinya istifham mamfi? Pertanyaan yang dinafikan. Maka jawabannya dua, bala dengan na'am. Tidak ada lah, tidak ada loh. Tidak ada lah. Alam yahdur Muhammad fil khabli la, oh no, tidak ada. Tidak ada lah. Yang ada bala sama na'am aja. Wa qauluhu bala man kasaba sayyi'atan wudi'at bala likulli iqrar fi awwalihi jahat. Jahat itu ingkar atau nafi. Lamul juhud, lam menafikan, mengingkari. Jahat. Wudi'at bala, jadi bala itu dipergunakan setiap ucapan likulli iqrar fi awwali jahat. Di mana diawali dengan jahat ingkar atau nafi. Nafinya boleh pakai ma, boleh pakai laisa, boleh pakai lam kalau fi'il dan sebagainya. Wa wudi'at na'am. Nah, tapi kalau na'am ya apa? Lil istifham alladzi la jahta fihi. Nah, kalau na'am
itu dipergunakan untuk istifham yang tidak ada nafinya. Yang tidak ada nafinya. Al Muhammad hadir fil hafli, na'am. Bukan nafinya. Dipakai na'am. Tapi kalau Alaysa Muhammad hadiran fil hafli, bala Muhammad hadir. Kalau saya menjawab na'am, Muhammad laisa bihadirin fil hafli. Jadi penggunaan bala kalau ada nafi atau jahat, juhud. Penggunaan na'am itu untuk istifham yang tidak ada nafinya. Baru na'am atau la, namanya itu yang tidak ada nafinya. Tapi kalau ada nafinya, berarti bala itu untuk isbat, na'am untuk lin nafi. Fabala bimanzilati na'am. Bala itu menduduki maknanya seperti na'am ya. Tapi penggunaannya apabila didahului huruf nafi, istifham mangfi. Illa anna la takunu illa lima fi awali jahat. Oke, bala berarti na'am, tapi syaratnya fi awalihi jahat, ada nafinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fabala la tasluk fi hadzal mawdi' wa amal jahat wa qalu alam ya'tikum nadhirun qalu bala alam ya'tikum. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum, manya ma apa ini? Ayo. Mama usul bukan manafi. Apakah kamu mendapati sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, hak dijanjikan oleh Allah? Ma itu aladhi, makna ma aladhi bukan nafi. Maka jawabannya apa? Qalu na'am, qalu na'am, qalu bala. Tapi kalau fabala latas rufiyatul maudi, maka menggunakan bala yang berarti na'am tidak sesuai, tidak cocok dalam hal ini. Latas rufiyatul maudi. Wa amal jahat faqalu alam ya'tikum nadhirun, anya a istifham, lamnya lam nafi, boleh. Alam ya'tikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhir. Apakah kamu didatangi sesuatu yang mengingatkan kamu? Qalu iya bala qad ja'ana nadhirun, kami telah didatangi orang atau sesuatu yang memperingatkan kita. Ya, jadi penggunaan bala bermakna na'am kalau ada nafi sebelumnya atau ada jahat sebelumnya. Wa amal jahat faqalu alam ya'tikum nadhir qalu bala wis. Wala taslubu hauna na'am adatun. Wadhalika anal istifham yahtaju ila jawab bina'am wala malam yakun fihi jahat. Wa idza dakhala jahat fil istifham lam yastaqim an taqula bihi na'am fataqulu ka'annaka muqirrun bil jahat wa bil fi'li alladhi ba'dahu ala tara annaka law qulta al qa'il qala laka amalaka malun walau qulta na'am kunta muqirrun bil kalimah bitarkhil istifham wahda ka'annaka qulta na'am. Na'am mali malun fa'aradu an yarji'u anil jahat wa yukirru bima ba'dahu faktaru bala
li anna aslaha kana ruju'an mahdhon anil jahad. Idza qalu ma qala Abdullah bal Zaidun fakanat bala kalimatu atof wa ruju' la yaslukul wukuf alaiha. Wa zadu biya alifan yaslu fihi al wukuf alaihi wa yakun ruju'an minal jahad faqat iqraran bil fi'li alladhi ba'dal jahad. Wa qalu bala fadallat ala maknal iqrar wal in'am wa dalla lafdhu bala bal la rujuk anil jahad faqat. Oke, kita kembali lagi. Berada di situ. Oke, apa? La tasluku hahuna na'am adatun au adatan. Fadzalika anal istifham yahtaju ila jawab bina'am wala ma lam yakun fihi jahdun. Awas, sampean itu membaca buku yang beraliran Kufa. Kufa dalam Basra ada istilah isim fi'il harf. Di dalam Kufa tidak ada istilah harf, yang ada adatun. Awas, adatun. Jadi al adawat itu bermakna harf kalau jadi bukan isim, bukan fi'il, tapi harf. Adatun. Awas, jangan bingung sebab ini istilahnya Kufa. Wala tasluku hauna na'am adatun. Jadi na'am tidak bisa di sini dianggap harfun. Mengapa? Wadzalika anal istifham yahtaju ila jawab. Karena istifham itu membutuhkan jawab. Jawabannya mana? Ada. Naam, itu jawab. Maka jawabannya adalah mestinya kalimah, tidak dijawab banyak huruf saja, karena huruf itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali gandeng dengan yang lainnya. Nah, maka berubah kelamin adatun di na'am di sini bukan lagi huruf, karena dia jawab. Karena dia jawab. Anda bisa mengatakan fi saja. Anda bisa mengatakan ala, tidak bisa, mesti alal maidah. Fi fil baiti harus gandeng haruf, tidak bisa enggak. Inna wis tidak bisa, harus innallaha, harus gandeng. Nah di sini na'am saja, ya na'am saja, tidak bisa dia sebagai adatun. Maka na'am di sini tidak lagi sebagai haruf. Paham sampean? Sebab istifham itu butuh jawaban. Masa dijawab dengan huruf na'am dong? Tidak bisa. Di awas, ini pandangan Kufal ya. Lain lagi kalau pandangan struktural. Kalau pandangan struktural, ya na'am itu kalimah. Sebab dia atau bukan kalimah, tapi jumlah. Karena apa? Dia terletak di antara dua jeda. Hal anta Ustaz? Jumlah. Anda jawab apa? Naam, jumlah. Karena apa? Jumlah itu didefinisikan sebagai bentuk bahasa, ya. Bentuk bahasa yang terletak di antara dua jeda baina saktata ini wayantahi bitanwimin
yaksunus sukut alaihi. Kemudian diikuti oleh intonasi yang dapat dipahami. Al anta ustad, la, itu jumlah. Jumlah apa? Jumlah kalimat, satu sebagai kalimat. Awas ini struktural ya, saya omong itu struktural. Karena struktural itu membagi pertama kalimat, kedua lebih besar daripada kalimat, tapi tidak ada musnad dan musnad ilainya, yang namanya ibaroh atau prase. Kemudian lebih besar dari prase, kita biasanya mengatakan jumlah. Struktural mengatakan tarkib atau klause, di mana lebih besar dari prase, tapi ada hubungan musnad dan musnad ilaih, kita katakan sebagai jumlah. Jadi jumlah itu apa? Kalau menurut struktural saya, kita empal dulu struktural. Ya bener ya, lebih baik. Jumlah itu didefinisikan sebagai jumlah. Saklun, apa saklun? Bentuk, terserah bentuk huruf atau saklun lughawiyun. Yaqau baina saktataini. Apa sakta itu? Sakata sekutu. Diam. Jeda. Ya kau baina sakta ini wayantahi, diakhiri dengan wayantahi bitanrimin yaksun syukur. Dapat dipahami. Yaksun sukut alaiha. Sakul lugawan yang kau bayar sakta ini. Al anta ustad, ini sakta. Kita diam terus ngomong. Naam. Terus jeda lagi. Ya ini. Naam. Ini jumlah karena dia berada dari dua jeda. Jeda itu apa ya? Diam, ngomong, diam lagi, itu jeda. Al anta ustad, la. La ini jumlah karena saya mingkem, la, mengom, mingkem lagi. Itu jumlah. Jumlah apa? Yang terletak di antara dua sakta, dua sakta, semua yang terletak bentuknya apa saja, asal dia terletak di antara dua sakta itu jumlah. Jumlah bisa daripada kalimat man khadoro, mingkem, ngomong, alwalat, mingkem mana? Ini jumlah. Ini namanya jumlatul kalimat atau one word sentence. Nah, jumlah al kalimat. Jumlah yang terdiri dari kalimat satu. Alwalat. Man hadara fil fasli mudirul jami'ah, mudirul madrasah. Nah, mudirul madrasah ini jumlah karena dia terletak di antara dua jeda, tapi lebih besar daripada kalimat. Ini prase, ini mudhof dan mudhof ilaih, ini prase ibarat. Ini jumlatul ibarat. Bisa juga jumlah itu hadara Muhammad. Nah, ini sudah klause jumlah. Jadi jumlah itu tingkatannya 3. 1 terdiri satu kalimat, 2 terdiri dari frase, 3 terdiri dari klause tarkib. Ini jumlah semuanya. Itu jumlah.
Kalau nahwu yang tradisional kan nggak bisa, jumlah itu terdiri dari kalimat satu, nggak bisa, harus ada musnad dan musnad ilaih, mubtada khobar atau fi'il fa'il, sudah itu. Itu kalau secara tradisional. Ismiyah Yang pilih sudah selesai, harus ada musnad dan musnad ilaih. Maka ada mubtada, ada khobar, ada fi'il. Misalnya kalau dalam tradisional dikatakan man khabara fil fasli, jawab Muhammad. Itu Muhammad itu jawabannya adalah khadara Muhammad, cuman khadara tidak diunculkan, mahdhuf, tinggal fa'ilnya saja. Maka ditakwilkan seperti itu. Kalau di Al-Arab Binasi ini tuh berarti alirannya masih aliran lama, Pak. Lama. Nah, di sini semua jawaban itu harus diulang. Ya, kalau ini harus diulang, kalau lain diulang lagi. ya, oke. Al-Rabi'al Nasiin itu yang ngarang guru-guru saya semuanya. Ngajar. Besar. Loh, enggak begini. Pembelajaran. Al-Rabi'al Nasiin itu kan pembelajaran. Ya. Orang mendesain materi pembelajaran itu harus dua entry-nya. Pertama entry-nya adalah sama ngajar apa sih? Bahasa. Maka bahasa itu apa? Nah, itu bahasa itu apa? Seperti sampai ngajar anak naik sepeda. Sepeda itu apa? Sepeda itu kendaraan yang bergerak karena digerakkan oleh kaki dan membutuhkan keseimbangan. Nah, itu. Lah belajar itu apa? Mesti harus dua. Belajar itu membiasakan. Ya, berarti kalau sampai ngajar sepeda berarti harus mengajarkan anak membiasakan naik sepeda dengan mengolahi dan sebagainya. Itu harus dua. Harus dua. Paham sampean? Ya, jadi harus ada entry-nya. Bahasa itu apa? Namanya disebut dengan al-madkhal atau madhab. Pendekatan namanya, approach. Karena mengajarkan bahasa itu apa, terus belajar itu apa. Tuh, mesti. Nah, sampean sekarang ngajar bahasa Arab. Bahasa itu apa? Materi pembelajaran itu diambilkan dari bahasa itu apa? Bahasa itu adalah alat komunikasi, misalnya satu, dua. Tiap bahasa itu mempunyai struktur. Nah, ini struktur itu namanya makanya diajarkan qawaid. Nah, sekarang belajar itu apa? Belajar itu bisa membiasakan behaviorism, bisa juga belajar itu pengetahuan, kognitif dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kedua ini didesain menjadi bahan ajar? Maka di sini dibutuhkan strategi. Nah, strategi itu apa? Langkah-langkah. Misalnya mubtada itu diajarkan pertama untuk anak-anak itu, misalnya mubtada itu harus ma'rifah. Padahal di situ kan ada mubtada itu harus nakirah dengan syarat-syarat tertentu, didahului nafi, didahului istifham. Lu mengapa kok tidak diajarkan bab mubtada? Oh, itu strateginya. Yang pertama, bagian yang pertama ini dulu mubtadanya. Nanti setelah pinter ini lagi. Itu strategi. Nah, sekarang yang dipakai itu strategi lama dalam Al-Rabi'al Nasiin. Mengapa kok tidak yang struktural, yang baru dan sebagainya? Ini bagian dari strategi. Strategi itu langkah-langkah bagaimana materi itu diajarkan. Nah, ini adalah strategi. Strategi namanya. Sehingga Al-Rabi'al Nasiin itu strateginya masih menggunakan model yang tradisional, karena itu lebih gampang, lebih mendunia dulu daripada yang baru. Ya,
Jadi itu masalahnya masalah strategi lim, ya nggak apa-apa. 5 miliar. Strategi. Guru itu kudu pinter kok. Yang membuat bahan ajar itu siapa? Ya harus guru yang berhadapan dengan siswa, karena dia tahu kapan menerapkan ini dan itu yang dihadapi sehari-hari. Tapi karena banyak guru yang tidak mampu, maka dibuatkan kurikulum dari atas berupa buku. Nah, bukan berarti guru itu mengikuti apa yang ada dalam buku. Guru itu boleh menambah, boleh mengurangi materi yang ada. Itu guru yang pinter. Itu guru yang pinter. Itu ya. Jadi yang berhak membuat bahan ajar ya guru. Sebab kadang kan ono materi angel ya, karena yang membuat itu bukan guru, kemampuannya dari mana. Sebab rumusnya materi bahan ajar itu harus di atas sedikit kemampuan siswa ini. Rumusnya I kecil plus I besar, maka terjadilah input. Ngomong ini sih, ayo balik mana aja. Banyak guru yang tidak mampu. Banyak sudah. Dan ngajar anak-anak itu diperlukan doktor. Materinya gampang, tapi psikologinya itu yang sulit. Nah, pinter-pinter gampang, materinya sulit, tapi pembelajarannya colno wis iso pinter. Makanya yang ngajar di SD itu harus doktor. Mestinya. Karena lebih sulit itu. Bukan materinya gampang, hadza babun, hadhihi hurfatun gampang, tapi bagaimana memasukkan. Jadi jangan sampai ada guru ngajar tapi tidak terjadi pembelajaran. Nah ini hampir melaku. Nah, ya. Pengajaran harus menimbulkan pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Perubahan dan di diri siswa, di diri pembelajar yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang biasanya tidak terampil menjadi terampil, yang biasanya tidak tahu menjadi tahu. Itu baru bisa nggak menimbulkan itu. Kalau enggak ya ujrohnya itu harus lebih banyak. Ujrohnya SD. Mestinya iya. Lebih sulit. Loh, karena bukan materinya yang sulit, enggak. Strateginya yang sulit. Aku butuh fase gitu. Ngajar TPK itu ya harus dokter itu. Wakil uang pokok iso ngulang enggak. Sudah pinter lagi tuh. Ngajar apa dokter. Masuk ke kan ya lebih pinter lagi. Menggunakan tajwid orang. Tidak ada yang mengajarkan tajwid itu dengan induktif, tidak ada. Saja ini kan induktif. Induktif itu gini, ayo baca inqalaba, ya terus ingkasaro, kemudian imbalaja, maka terus disimpulkan bahwa setiap nun atau tanwin yang ketemu huruf-huruf ini itu dibaca ekfa. Ekfa itu tidak suara aslinya, tapi suara yang mendekati huruf-huruf tadi. Itu baru. Jadi contoh, kemudian kaidah tadi. Setiap nun atau tanwin mati yang ketemu ini itu kan kaidah sudah. Kaidahnya taruh belakang tinggi. Oh iya, induktif. Misalnya begini, ini besi. Sebelum kita simpulkan menjadi kaidah, besi dari Papua kita ambil, dipanasi, modot. Besi dari Kalimantan kita panasi, modot. Besi dari Amerika kita panasi, modot. Maka kesimpulannya, setiap besi yang kena panas
itu berkembang. Nah, itu kaidah. Diambilkan dari mana? Dari sampling tadi itu. Jadi ngajar itu sampling. Deduktif kebalikannya berarti. Kaidah dulu seperti alfiyah, seperti jurumiyah itu. Seperti jurumiyah itu misalnya al-fa'il ismun marbu'un taqaddama fi'lun ngene al-mithal, nah, itu baru. Jadi contohnya belakangan deduktif. Lah kapan boleh kita berdeduktif, boleh kita induktif. Kalau pemula mungkin induktif, nggak banyak berpikir. Ada plus-plusnya ya. Ya. Kalau pemula lebih baik induktif. Anak-anak mungkin induktif. Tapi kalau dewasa itu deduktif itu kan kognitif ya, berupa pengetahuan dulu baru Kalau anak-anak itu induktif. Tidak disibukkan, karena disibukkan dengan praktek. Ayo ucapkan engkol apa dulu, tapi tidak dipungkasi dengan apa namanya ya, lalu dipungkasi dengan qawaidnya, tidak disibukkan dengan pengetahuannya, dengan kaidahnya dulu. Yang penting prakteknya. Kalau induktif deduktif itu yang dewasa sudah berpikir lah itu. balik bisa mungkin. Sudah balik atau Istilahnya bukan balik, tapi umur di atas umur 11. Balik itu umur berapa? 15-an malah balik. Balik itu ya umur 11-an lah. Jadi mulai 11. Balik. Istilah fikih atau apa? Mengapa? Itu ada alasannya. Karena terjadi penyebelahan otak. Jadi otak ketika dilahirkan kecil itu masih jadi satu, antara kiri dengan kanan menjadi satu, jadi lentur sekali maksudnya. Tapi berpikir secara abstrak belum bisa. Baru kalau sudah di atas umur 11 itu terjadi penyebelahan. Yang kiri untuk kebahasan, yang berpikir ke kanan. Nah ini sudah tidak bisa lagi. Itu berpikir kognitif aja. Angel guru itu saja nih. Kalau guru tenanan. Guru kami gak aneh. Banyak guru gak tenanan. Wis babak wis ngene iku. Amplop betul. Tapi itu penting. Kamu gak iso berangkat sekolah. Nah, na'am itu bisa diartikan sebagai adatun, ya, dianggap sebagai haruf, bisa juga dianggap sebagai tidak huruf. Karena apa? Na'am itu sebagai jawaban. Jawaban itu tidak huruf, karena huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus gandeng dengan yang lainnya. Na'am berdiri sendiri. Makanya karena jawaban, maka na'am itu bisa dianggap sebagai huruf, bisa juga dianggap sebagai kalimat, sebagai kalimat. Apa? Lah juga begitu berarti. La juga mestinya la itu ya la afham misalnya, nggak cukup la saja sebetulnya. Iya itu karena apa namanya? Anta Ustadz, naam itu sebetulnya naam apa? Ya. Bagi struktural nggak penting makna. Naam itu apa jenda? Yang penting dia berada dalam dua jeda ya sudah, karena struktural itu non makna. Makna itu apa sih? Nggak bisa dijangkau karena dia abstrak. Memaknai hidup abstrak. Maka yang dibahas oleh struktural itu yang nyata saja. Nah, na'am itu letaknya di antara dua jeda ya sudah. Na'am itu kalimat, jumlah.
jumlah. Itu ada. Persetan dengan maknanya la afham au la adhab dan sebagainya enggak. Ya, yang ada. Inilah yang sesuai dengan apa? Positivisme. Positivisme itu dipakai dalam bidang ilmu sosiologinya Auguste Comte yang disebut dengan apa namanya positivisme. Positif itu sesuatu yang positif, tidak yang negatif. Jadi yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan itu positif. Dalam bidang sosial pun juga begitu. Yang dapat dilihat, yang apa yang telah terjadi, bukan yang gaib, tidak bisa. Apalagi yang makhluf, apalagi yang muqaddar. Berarti bertentangan dengan itu Chomsky itu. Ya, karena Chomsky apa? Ya, Chomsky itu tidak apa namanya, tidak menganalisis bahasa itu dari yang keluar dari mulut, enggak. Tapi mekanisme otak. Sudah ya, coba. Doroba Muhammad al-Kalba, duribal kalbu, sama enggak artinya? Sama-sama anjing itu dipukul. Doroba al-waladu al-kalba, duribal kalbu. Iya sama. Lalu ya apa? Otak manusia itu merubah dari dorobal waladu al-kalba menjadi duribal kalbu. Mananya kan sama. Sama-sama anjingnya dipukul. Tapi mengapa kok ini waladnya dibuang kemudian menjadi duribal kalbu? Nah, yang dikaedakan oleh Chomsky itu proses yang dalam otak sampai ke mulut gitu. Yang di otak namanya deep structure, yang keluar dari mulut namanya surface structure. Surface structure-nya sama. Lalu ya apa kok merubah? Otak bisa merubah itu. Nah, itu. Jadi yang dikoedakan itu adalah bagaimana proses otak menerjemahkan, membreakdown, ya, menyentrongkan, istilahnya apa ya? Bahasa Arabnya iskot, memformulasikan, diformulasikan, diwujudkan, dikasihkan. ya, diwujudkan bagaimana diwujudkan. Jadi asalnya doroba Muhammad al-Kalba menjadi duribal kalbu. Kemudian dianalisis duribal kalbu itu berarti qawaid bil khasfi. Asalnya doroba waladu al-Kalba, waladnya dihilangkan. Terus kalau innal walada dorobal kalba, asalnya dorobal walad al-waladu al-Kalba. Maka qaidahnya adalah qaidah biziyadah, nambahi inna, menambahi kana, menambahi ba zaidah. Jadi yang dikowaidkan itu proses bagaimana mekanisme otak, ya, memproyeksikan, diproyeksi sentrum, memproyeksikan, alatnya proyektor, memproyeksikan, diiskot, ya, disentrongkan, ya. Apa gambar yang disentrong itu kan sesuai dengan film, karena film begini. Nah, itu. Bagaimana film-film itu disentrongkan, itulah qawaid tahliliyah. Sebetulnya sama dengan nahwu tradisional, sama. Ternyata pinter-pinter Arab. Istilahnya aja muqaddar, maktub, mazaidah. Nah, istilah modern ini ditransformasikan dengan kaidah delin, dengan apa lagi, tarjih, tartib, oper posisi. Jadi doroba Muhammad menjadi Muhammad doroba. Ya apa itu? Mekanisme otaknya bagaimana? Yang asalnya doroba Muhammad menjadi Muhammad doroba. Nah, itu yang dikoidahkan. Kaidahnya namanya tarjih, tartib. Apa kata Ibu Tatib itu? Merubah posisi.
Mengapa menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhar? Wong Arab kok paham. Transformasi itu paham wong Arab itu. Cuman istilahnya aja. Lah, sudah duluan sekian abad yang lalu. Lalu apa? Sekian abad yang lalu, bukan satu abad ya. Oh, satu abad. Sekian abad yang lalu. Sekian abad yang lalu. Cuman masalahnya ngene lho. Ya, nek sampean ngomong kembali ada UI, ada yes umum-umum itu mereka kalau bicara linguistik itu koyo-koyo paling pinter. Koyo-koyo gitu. Nyata ya. Nah, siapa yang bisa menerangkan begini nih pada mereka? Itu aja. Kita harus bisa menerangkan pada mereka. Nah, wong Arab itu pinter. Kelas kayak ngono, Lim. Tondo ini ya. Kita pindah ke Mutammimah. Halaman biru Mutammimah ya. Bab piro ya, Bab kelima atau piro dulu. Apa judulnya? 63 ya kan? Judulnya apa? Faslun an-nafusani inna wa akhor. Halaman? Kalau sini 63. Oh iya, 63. Sing fotokopi padha ambek aku Lim iku Lim 63. 63. Budi wis dokter Budi. Oh iya. Seharusnya Budi. Dokternya dokter Yunes ada nih Kak. Iya ini. Bapak apa ya? Iki ya? Babnya inna dan ono. Sebelumnya bab Ina. Bab Ina. Sampai 63 itu waya juzul amroni itu ya. Waya juzul amroni, boleh ini boleh itu. Apa itu? Ba'da fa'il jaza man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa'annahu fa'nya fa' jawab. Jawaban yang ya, man amila minkum su'an bijahalatin thumma taubat ba'dahu, kemudian menjadi orang soleh, fa'annahu lah, anna bacaannya tidak boleh inna, sebab setelah fa'nya itu fa'u jawab yang tadi itu, maka harus dibaca anna. Atau setelah fa'annahu ya situ ya, maka dibaca anna. Itu boleh dua hal. Ada yang harus dibaca inna, seperti setelah idza. Maksud idzanya idza fujaiyah. Idza fujaiyah itu idza yang artinya tiba-tiba. Kharajtu fa idza, saya keluar dari rumah, tiba-tiba inna zaidan qa'imun. Nah, itu boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Jadi dibaca anna kalau setelah fa'ul jawab, dan setelah idza harus dibaca inna. Itu aja. Anna inna. Boleh dua-duanya. Ya juzul amroni.
Wa ba'da idza, tapi idzanya idza fujaiyah ya dibaca inna. Setelah haitsu dibaca inna. Dibaca anna kapan? Ayo. Setelah bisa ditakwilkan kepada masdar. Awas. Ditakwilkan jadi fa'il, jadi maf'ul, itu harus anna. Karena majrur li annahu, ndak ada li innahu, li annahu. Bi innahu ndak oleh ada bi annahu, karena apa? Bisa ditakwilkan kepada masdar kan begitu minggu kemarin. Kemudian yang ketiga, idza waqa'at fi maudhi'i ta'lil. Ta'lil itu apa? Ta'lil itu lam ta'lil, lam ta'lil yang sebab musabab. Karena lam yang berarti karena. Itu ta'lil karena itu. Nad'u innahu wal apa itu? Wal al-barrur rahim, barru ya. Mengapa dibaca inna? Setelah karena ta'lil, nad'uhu, kita doakan dia. Mengapa? Innahu huwal barrur rahim, sebab dia orang baik, belas kasih. Ya, innahu itu menjelaskan ta'lil. Maka dibaca inna. Wa tadkhulu lamul ibtida' ba'da inna al-maqsura faqat ala arba'ati asya. Kemudian dibaca inna al-maqsura faqat ala arba'ati asya, 4 hal. Ala yang pertama ala khabariyah bisarti kauni muakharan mutsbatan. Dibaca inna apa itu? Baca inna ya. Apabila khobarnya khobar muakhor, mubtada'nya di depan dan tidak ada nafinya, mutsbat itu ghairu manfi. Inna dan setelah lam apa? Lamul ibtida. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Ya, itu ada lam apa namanya? Lamul ibtida. Nah, setelah itu dimulai dengan wa inna, oh enggak, bukan lain lagi. Wa innahu laghafurur rahim. Dibaca inna karena ada lamul ibtida, la ghafur. Innahu laghafurur rahim. Tapi syaratnya khobarnya harus khobar muakhor, yang memang aslinya khobar muakhor. Mubtada'nya muqaddam. Nah, di sini dibaca innahu bukan annahu karena khobarnya itu adalah lamul ibtida. Itu lamul ibtida. Dibaca inna. Wa ala ismiya bisartin ayat ta'akhir anil khobar. Kemudian yang kedua, isimnya itu atau mubtada'nya itu muakhir di akhir. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Inna fi dzalika sibul jumlah, gak bisa jadi isim. Maka isimnya adalah la ibratan li ulil absar. Sesungguhnya dalam hal itu sebagai pelajaran bagi orang yang bisa melihat. Inna fi dzalika la ibratan. Asalnya innal ibrata liulil absar fi dzalika. Tapi karena simbol jumlah boleh didahulukan khabarnya. Nah, itu harus dibaca inna, tidak boleh anna. Wa ala dhamirul fasli inna hadza lawal qasasul haqqu. Dhamirul fasl itu dhamirul imad itu. Inna hadza lawal qasasul haqqu. Hadza isimnya inna, huwanya dhamirul fasl, al qasasu khobarnya inna. Huwanya namanya dhamirul fasl atau dhamirul imad. Maka harus dibaca inna, tidak boleh dibaca anna.
Wa ala ma'mulil khabar bisarti taqaddumi al khabar nahu inna zaidan la umran daribun. Apa itu artinya? Sesungguhnya Zaid itu memukul Amr makmulul khobar bisa taqaddumihi alal khobar. Makmul itu apa sih? Ada amil, ada makmul. Ya, mubtada marfu. Amilnya apa? Amilnya permulaan ibtidah. Kalau Kufa mubtada marfu, ambilnya apa? Khobar. Khobar marfu, ambilnya mubtada, saling memarfukan. Kalau Basra mubtada, ambilnya bil ibtida, marfuun bil ibtida, karena permulaan harus dibaca u. Itu makmul. Maf'ul b itu makmul, ambilnya fi'il. Fa'il itu makmul karena ambilnya fi'il, karena ada fi'il maka butuh fa'il. Karena ada fi'il fa'il muta'addi maka butuh maf'ul bi. Jadi makmul, amil makmul. Makmul dalam bahasa Arab, makmul, pendekatan analisis bahasa Arab itu menggunakan peran, berperan sebagai fa'il, berperan sebagai hal, berperan sebagai tamyiz, berperan sebagai maf'ul. Peran itu semuanya daur. Kalau fungsional itu musnad, musnad ilaih, itu fungsional namanya. Kalau yang dilakukan oleh orang Arab itu pendekatannya peran, berperan sebagai pelaku, berperan sebagai yang dikenai pelaku, berperan sebagai hal, berperan sebagai sifat dan sebagainya, itu peran. Dan ini sesuai dengan nahwu cash grammar. Cash grammar. Cuman istilahnya cash grammar itu kalau fa'il agent, kalau maf'ul itu datif, kalau jar majrur itu instrumen. Instrumen. Itu peran sama dengan nahwu tradisional. Di orang Arab itu lebih maju. Nahwunya sudah nahwu cash, status, berstatus sebagai fa'il, status sebagai maf'ul, status. Khala itu status. Makanya nahwunya disebut nahwul khalat atau al khalat an nahwiyah. Ya, itu cash grammar itu karena berontak kepada Chomsky. Karena struktur dalam yang dikatakan Chomsky sebagai struktur dalam itu kurang dalam, kurang dalam. Maka belot supaya lebih dalam. Ini nih, kita ini kan belajar pemikiran, yang penting nggak cepat selesai, bukan ngejar selesai gitu pemikirannya. Maksudnya kurang dalam itu perannya sih, karena ya. Dokter ya ini gak iso dokter wong S1 nya memang bahasa, pendidikan bahasa. S2 nya Islamic Study, S3 nya Islamic Study. Awak itu diajari S1 gak sampai dalam. Nah, Chomsky, ilmu itu kan ini, ilmu itu kan akumulatif. Akumulatif itu ya apa? Ya seperti listrik ya. Pertama ciptakan listrik. Siapa itu? Edison. Siapa? What Edison? Siapa? What Edison? What Edison ya. Ya. Iya beneran. Orang kalian kita yang buat ini begitu ya. Kita mati. Kemudian berkembang
Dari radio. Radio itu kalau gambarnya tidak ada gambar. Jadi mulai pertama nggak bisa televisi langsung nggak ini. Jadi itu namanya akumulasi. Bahasa Arabnya tarokum. Ilmu itu sifatnya gitu, akumulatif. Tarokum, tarokum, akumulatif. Tarokum itu numpuk-numpuk itu. Rokama yang rukam itu tumpukan. Tarokum, akumulasi, akumulatif. Pertama, yang memunculkan struktural. Sebelum Chomsky itu struktural. Nah, struktural itu analisisnya cuman kan menggunakan begini aja. Yadhabu al-walad ilal madrasah. Ini dianalisis dibagi dua. Ini fi'il yang menggunakan fi'il itu aja, prasa fi'il atau apa ya, al-mukawwin al-fi'li. Ini fi'il gitu ya, fi'li. Ya dapur malah. Kemudian tidak mengatakan fa'il enggak, tapi al-ismi aja. Isim. Fi'linya ya dapur. Al-isminya al-walad. Ilal madrasah. Al-walad ilal madrasah ini sudah tuntas. Al-walad ilal madrasah ini ismi. Ini ilal madrasah harfi ini. Yang ismi takrif al. Yang isimnya isim ya. Kemudian isimnya ya isim. Kemudian harfi hurufnya ila. Al-madrasah isim. Al-madrasah ana ta'rife, ta'rif. Madrasah isim isimnya dok. Ila harf, harfi. Wes, jadi kalau sampai fi'il, fa'il maupun seperti orang Arab. Kemudian Chomsky tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh struktural, karena struktural itu hanya mendeskripsikan apa yang ada, yang positif, apa yang positif, yang keluar dari mulut itu dideskripsikan. Chomsky tidak mau, harus sampai ke otak, bagaimana mekanismenya otak. Baru kemudian Chomsky membuat kaidah namanya kaidah transformasi yang menjelaskan bagaimana mekanisme otak dari jumlah tertentu menjadi jumlah yang transforman yang dilakukan. Tetapi Chomsky masih menggunakan istilah-istilah ini, karena ilmu itu akumulatif, gitu loh. Akumulatif. Chomsky masih menggunakan istilah-istilah ini ketika menganalisis sebuah jumlah, sehingga menjadi misalnya yadhabu al-waladu ilal madrasah, yadhabu fi'il, al-walad isim, ila harf, kemudian madrasah isim. Chomsky masih menggunakan ini, kemudian berubah menjadi al-walad yadhabu ilal madrasah, maka menjadi isim, fi'il. Itu transformasinya dengan kaidah apa namanya, takdir, berubah posisi yang asalnya yadhabul walad menjadi al-waladu yadhabu. Mulai utek yadhabul waladu di mulut menjadi al-waladu yadhabu. Ini Chomsky, tapi masih menggunakan ini tidak.
inilah yang dianggap oleh Charles Fillmore, muridnya Chomsky, kurang dalam, sehingga berontak, wes gamel awakmu pelit, kurang dalam, karena Chomsky itu menggunakan gramarnya struktural, kurang dalam, misal fi'il apa fi'il itu, maka diciptakanlah dengan fi'il, al-walad, fa'il, atau istilahnya agent, ini verb, kemudian ilal majrosa itu apa ya, goal kapabilia. Ini lebih dalam istilah-istilah ini, maka dalam hal ini podo wae kamrena tradisi yo. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh orang Arab itu sudah dalam, fa'il, maf'ul, na'at, akal dan sebagainya. Nah, itu pendekatannya, pendekatan berperan sebagai fa'il, berperan sebagai agent, berperan sebagai datif istilahnya maf'ul bih. Itu lebih dalam daripada fi'il, ini isim itu. Maka timbullah nahwu yang namanya al-khalat an-nahwiyah yang dikenal dengan kasus status grammar, statusnya sebagai fa'il, statusnya sebagai maf'ul, statusnya sebagai na'at, statusnya sebagai khal, statusnya sebagai tamyiz. Itu status khalat. Namanya al-khalat an-nahwiyah, fa'il, maf'ul. Itulah harus tahu gini-gini. Awakmu linguistik dipelajari apa nih? Halo, jauh kurumu. Gak sampai ngomong-ngomong ini, Pak. Cuman mereka dokter, aku gak. Gak mau gak. Ilmu gak bisa dibatasi dokter mudah enggak. Harus lebih. Tapi kenyataannya yang saya ajar itu dokter-dokter akeh. Salah kalau saya ke Lampung kok ini dokter ngono ini apa mari sing teko Sudan ya. Wis gak ngerti kagetan. Membatasi membatasi. Iya, dibatasi dan kemudian merasa isyo itu sudah paling gitu. Tidak setor iblis. Saya nggak punya gelar. Terus mau celak karepku Bapak. Ya tapi kalau untuk ini perlu gelar. Gelar itu kan seperti kurungan manuk itu loh. Manuke sampai kurungannya ya. Kurungannya emas tapi manuke empret ya kok. Ya. Kurungannya elek tapi manuke manuk berkuku. Wah. Yang baik itu adalah kurungannya emas, manuke manuk berkuku. Yang baik. Wa ala makmul al khobar bisa ditaqaddumi. Makmulnya khobar. Khobar itu kalau isim fa'il mempunyai maf'ul. Inni ja'ilum fil ardi khalifatan. Ayo, mengapa khalifatan? Maf'ul bi. Dari mana? Ja'ilun khobar, khobarnya inna. Maka khalifatan itu makmulnya apa ya? Makmulnya ja'ilun tadi itu. Makmul itu makmul istilahnya. Jadi makmulnya khobar bisa ditaqaddumi alal khobar. Nah, seperti inna zaidan la amron. Tio apa sih Pak? Nih. Ini lho asale iku. Inna zaidan daribun amron. Inna zaidan daribun amron. Nah, itu. Sesungguhnya Zaid itu memukul amron. Jadi amron itu makmulnya khobar doribun kan, khobarnya inna. Lah ya apa gini? Ya wes ngene.
Nek wong modern itu ngene utek inna zaidan daribun amron. Kemudian ditransformasikan, diproyeksikan, disentrongkan, diiskotkan menjadi inna zaidan la amron daribun. Jadi apa ini? Takdiru tartib kaidahnya. Takdir tartib mestinya inna zaidan daribun amron menjadi inna zaidan, jadi merubah tertib posisinya jadi rubah. Jadi ini jumlah transformasi. Wong Arab paham ini. Cuman mereka mengatakan ini muqaddam, ini muakhir istilahnya. Itu sebetulnya takdir tertib, oper posisi. Lu sapa sing nerangno ngene sampe arek-arek UI, arek-arek UNER. Ya lah grammarmu itu baru aja. Mone bahasa Arab ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhir. Itu kan takdir tartib. Nah, maka dalam hal karena amron itu sebagai makmulnya khobar la amron, maka innanya harus dibaca inna, tidak boleh anna, tidak boleh. Ruwet ini ya. Nah, kalau kita itu berbahasa kemudian menggunakan qawaid seperti ini, gak mari-mari. Maka bahasa itu dipelajari dengan membiasakan wis titik ngono ae sih. Masalah ngene-ngene itu kan untuk studi aja, untuk kajian. Seperti saya seperti gini, masa lu enggak tahu kalau ini makmulnya khobar atau baru sekarang saya tahu. Nah, sementara ini kalau kita berbahasa ya apa? Ngarang-ngarang ya apa? Ya sudah apa yang kita yakini benar itu. Nah, bener-bener berpegang pada qawaid. Ambek wong Arab yang wong Arab wis teko dalan kono kene iso ndak. Qawaid itu ya yang diperlukan aja dalam komunikasi. Yang detail-detail ya untuk bahan kajian aja. Wa tattasilu ma zaidan. Setiap ma yang kumpul sama inna, innama, annama, la'allama, laitama itu bisa membatalkan amalnya. Tidak lagi memansubkan isim, tidak lagi seperti apa innama. Bihadil akhruf fayubtilu amalaha, maka membatalkan amilnya. Contoh, innamallahu ilahun wahid, kan mestinya kan innallaha ilahun wahid, innallaha. Tapi kalau ada ma, maka batal. Namanya ma ini kafah anil amal. Dimasukin ma al kafah anil amal, bukan ma zaidah. Kafah anil amal. Kafah itu mencegah berapa? Ma-nya namanya ma al kafah anil amal istilahnya. Bukan ma zaidah. Apa kafah itu? Bukan untuk huruf silmi kafa, bukan itu istilahnya. Yang tuntas kafa itu mencegah, kafa dari kata takafun. Oh, takafun. Menolak. Mencegah beramal. Mencegah apa? Mencegah amalnya. Yang aslinya inna itu memansubkan isim setelah ma enggak beramal. Innamal a'malu. Asalnya ya innal a'mala, tapi tidak beramal. Innamal a'malu. Mana? Innamallahu ilahun wahid. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ka'annama zaidun qa'im. Mestinya ka'anna zaidan qa'imun, menjadi ka'annama, batal amalnya. Walakin nama zaidun qa'imun wala allama zaidun qa'imun laita fayajuzu fil imal wal khusus untuk laita ma-nya bisa beramal atau tidak.
Seperti laitama Zaidun qa'imun. Laitama boleh juga laitama Zaidan qa'imun binasbi Zaidin wa raf'i. Bisa dimansubkan, bisa dirafakkan sekalipun ada ma. Itu khusus untuk laita. Nah ngene-ngene iki kan masuk eling terus kan. Ketika kita menggunakan untuk komunikasi atau membaca yus persetan yang penting maknanya. Nggak mungkin hafal juga. Kawaidnya begini rinci. Sangat rinci. Bisa diajak ngomong kalau memperhatikan. Oh, saya hilang. Ojo maneh kok menemben sak bulan maneh. Metu teko musala lagi satu langkah hilang wis. Wallahu a'lam bishawab.